Oke, ada silakan. beberapa yang kami akan tanggapi. Yang pertama, bantahan terhadap Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di channel Kereta Gold. Mimin akan bahas persoalan tentang kasus sidang Ferdy Sambo. Mari kita kawal sampai menemui titik terang. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe agar Mimin rajin upload setiap harinya. Terima kasih. Mabes Polri jawab Ferdy Sambo yang tuding penyidik ingin semua orang di rumahnya jadi tersangka. Mabes Polri merespons tudingan bekas anggotanya sekaligus mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang menyebut penyidik kepolisian ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, penyidik Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada, tak terkecuali dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tim Sus bekerja berdasarkan fakta hukum, kata Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Dedi menjelaskan, kasus pembunuhan berencana yang menjerat mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu sudah masuk dalam ranah persidangan. Karena itu, pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada majelis hakim yang memiliki kewenangan terhadap proses persidangan, termasuk menyerahkan semua putusan tersebut kepada majelis hakim. Itu kan sudah ranah persidangan dan domainnya hakim yang menilai, ujar Dedi Prasetyo. Sebelumnya, Ferdy Sambo dalam persidangan menyebut kerja penyidik kepolisian terkesan subjektif dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Awalnya, Ferdy Sambo menanggapi keterangan saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia, UI, Muhammad Mustafa. Menurut Ferdy Sambo, saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, ujar Sambo dalam sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Menurut Ferdy Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tidak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Ferdy Sambo kemudian menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua yang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dapat dijadikan tersangka, di mana penyidik ini menginginkan semua di dalam rumah itu harus jadi tersangka, kata Ferdy Sambo. Adapun Mustafa sebelumnya menyampaikan pendapatnya sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan, pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tidak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir J sebab, kata dia, peristiwa pelecehan tersebut tidak jelas karena tak ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Diketahui, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Kadif Propam kala itu, Ferdy Sambo.
Peristiwa pembunuhan itu disebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas dengan luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP JO pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Atau salah semua atau tidak tahu menahu. Oke, silakan. Kami akan tanggapi. Yang pertama bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua yang mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Yosua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang